People, keberadaan rumah sakit yang dipenuhi lalu lalang orang dengan kesibukan untuk menangani banyak pasien menjadi pemandangan biasa bagi banyak orang. Tapi bukan hanya pemandangan ini yang hadir dari tempat orang-orang menyandarkan harap demi kesembuhan mereka tersebut. Ada pula kejadian gaib yang dialami banyak orang. Nuansa mistis kian berhembus kencang dari rumah sakit yang tak lagi beroperasi atau sudah lama terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Dari Kabupaten Bandung, berdiri sebuah bangunan yang dulu menjadi tempat RSUD Soreang beroperasi. Setelah RSUD ini pindah ke lokasi yang baru, bangunan rumah sakit itu dibiarkan terbengkalai. Meski masih ada penjaga dan sejumlah orang beraktivitas di tempat itu. Saat disambangi siang hari, RSUD Soreang tak ubahnya bak bangunan terbengkalai yang dipenuhi semak belukar di bagian luar. Lalu terlihat berantakan saat melangkah di dalam. Namun di malam hari, suasana mencekam membumbung tinggi tanpa penerangan memadai. Lorong-lorong rumah sakit menghadirkan kesan ngeri. Good people, dari sisi bangunan saja, aroma mistis sudah kental terasa. Apalagi jika mengalir di luar nalar tentang seorang perempuan yang konon melahirkan sang buah hati di tempat ini. Di sini ada lift. Apa ini? Tuh masih nyala lampu liftnya. Indikator liftnya masih nyala. Coba kita pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wih, liftnya masih nyala men. Cuy, gue gak berani masuk. Gue gak berani masuk. Bagaimana bisa proses persalinan terjadi di rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi lagi? Benarkah ada makhluk halus yang membantu sang ibu melahirkan? Sekelumit tanya ini bermula dari sepasang suami istri yang hendak pergi ke rumah sakit untuk menanti kehadiran anak mereka. Tak ingin berlama-lama karena sang istri sudah mengalami kontraksi. Mereka akhirnya menemukan rumah sakit ini. Anehnya, saat di malam hari, pasangan tersebut merasa rumah itu tak ubahnya seperti rumah sakit yang lain. Terutama ketika persalinan sang anak disebut-sebut berjalan lancar tanpa kendala. Jadi ada pasangan suami istri pas malam-malam tuh datang ke sini. Cuman si kondisi rumah sakit ini lagi rame. Gitu. Nah, lama kelamaan nih si istrinya itu kan melahirkan nih. Melahirkan. Nah, pas paginya si suaminya itu mau ke mungkin nyari makan, mungkinnya buat istrinya mungkin udah lama melahirkan karena capek, lemes. Terus si bapaknya turun ke bawah. Good people, bahagia dengan kehadiran sang anak, pasangan ini justru dihantui ketakutan ketika hari telah berganti. Keesokannya saat matahari mulai menampakkan diri, sosok suami kemudian turun dengan niat membeli makanan. Bertemu dengan pedagang gorengan di pinggir jalan, ia justru dihentak kisah mencengangkan dari sang pedagang yang penasaran. Ia kemudian mendapati rumah sakit tempat istrinya melahirkan justru sudah lama kosong. Mendapati rumah sakit yang pada malam hari ramai dan dipenuhi banyak orang, justru kosong melompong di pagi hari, kecemasan seketika melanda. Dari kisah yang viral di lini masa, konon persalinan anak pasangan ini berjalan lancar. Sang anak terlahir dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun juga. Hanya saja dari kisah yang beredar, konon ari-ari anak tersebut raib secara misterius. Dari sini pula mengular anggapan bahwa persalinan perempuan tersebut dibantu makhluk halus. Good people, dari persalinan dibantu makhluk halus, kisah mistis dari rumah sakit terbengkalai lainnya hadir dari cerita seorang perempuan yang konon melewati persalinan di kamar jenazah. Ada seorang wanita yang melahirkan di dalam kamar mayat. Wah, serem banget ini, melahirkan di dalam kamar mayat. Benar-benar mencekam. Kisah seorang perempuan tanpa sadar melahirkan sang buah hati di kamar jenazah masih menyisakan misteri.
people, rumah sakit yang terkenal angker juga hadir di daerah Blitar. Rumah sakit peninggalan Belanda yang sudah berdiri sejak 1942 tersebut tak lagi beroperasi. Di tempat ini, konon sering muncul sosok-sosok tak kasat mata menampakkan wujud dalam berbagai rupa. Saat menyusuri rumah sakit ini, kesan angker langsung tergambar. Tidak ada penerangan. Bangunan rumah sakit terbengkalai ini benar-benar tak terawat. Konon, di keheningan malam, ada saja suara-suara gaduh misterius yang muncul dari sana. Good people, keberadaan rumah sakit terbengkalai peninggalan Belanda di Blitar sana mendadak jadi perhatian banyak orang ketika mencuat cerita perempuan melahirkan di kamar mayat di tempat tersebut. Jika melahirkan di tempat jenazah dan yang lainnya, itu karena dibantu oleh entitas yang memang mereka itu adalah makhluk-makhluk yang helper atau yang suka menolong, bukan makhluk yang iseng. Jadi entitas-entitas penolong itu atau helper itulah yang membantu orang-orang yang melahirkan. Dalam kisah yang beredar, sepasang suami istri konon tengah menikmati jalan-jalan di malam hari ketika sang istri tiba-tiba saja mengalami kontraksi. Niat membawa ke rumah sakit terdekat akhirnya menggerakkan langkah mereka ke tempat itu. Semula, proses persalinan berjalan lancar dengan kondisi ibu dan bayi sehat walafiat. Namun rumah sakit yang juga ramai di malam hari mendadak sepi di pagi hari. Pastinya setiap rumah sakit itu selalu ada karena adanya terkadang ada beberapa kejadian seperti meninggalnya seseorang dan yang lainnya, sehingga entitas-entitas gaib itu terkadang suka memanfaatkan situasi tersebut dan menjadikan suatu rumah sakit menjadi tempat yang angker dan tempat berpenghuninya mereka. Ya udah, sang suami pulang dan kembali lagi sekitar pukul 5 subuh. Namun yang kaget ketika dia tiba di gerbang rumah sakit, dia menjadi seperti orang linglung. Dia linglung karena merasa aneh sebab keadaan rumah sakit yang ia lihat saat pagi hari beda dengan yang ia lihat saat malam hari. Di rumah sakit itu gak ditemukan satu orang pun alias kosong melompong. Gak ada satpam, gak ada mobil ambulan, gak ada suster lalu lalang, sepi, gak berpenghuni. Good people, saat sang suami sadar bahwa rumah sakit itu tak berpenghuni, ia langsung berlari mencari keberadaan sang istri. Menyisir setiap lorong, langkahnya terhenti di ruangan yang dulu digunakan sebagai kamar jenazah. Dengan segala kebingungan, konon di tempat inilah istrinya melahirkan anak mereka. Lorong yang belum dia lewati yaitu lorong kamar mayat. Akhirnya suaminya membuka kamar mayat dan dia mendapati istrinya menangis duduk sambil memeluk anaknya dengan wajah sangat pucat dan ketakutan yang luar biasa. Udah akhirnya suaminya segera membawa istrinya anaknya keluar dari rumah sakit kosong tersebut. Keberadaan tempat yang tampak seperti rumah sakit biasa di malam hari dengan berbagai kegiatan di dalamnya justru jauh berbeda ketika disinari